Assalamualaikum Amreski, siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thomas, siswa. warahmatullahi wabarakatuh. Rizko Alfi, guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, kita absensi dulu ya. Amreski, Hadir, Pak. ada ya? Thomas, Thomas hadir, Pak. baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Setiap daripada kita memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai manusia. Bahkan hak dan kewajiban sudah diatur oleh undang-undang. Ya, sebelumnya apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Saya tahu, Pak. Ya, Amreski, silakan jelaskan apa itu hak dan kewajiban setahunya saja. Yang saya ketahui tentang hak dan kewajiban itu di mana hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Sebagai contoh, saya sebagai seorang siswa mendapatkan hak untuk menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sedangkan kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia. Sebagai contohnya itu, kita wajib menolong atau membantu sesama, entah itu sesama kawan satu kelas atau yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, Pak. Itu aja yang saya ketahui tentang hak dan kewajiban. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kepada Amreski yang telah memberikan jawabannya dengan sangat baik. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi kepada Amreski karena telah berani untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Agar kita lebih memahami inti dari materi pada pertemuan kali ini, di sini Bapak telah menyiapkan video agar kalian bisa memahami hak dan kewajiban. Setelah kalian menonton video tersebut, Bapak akan meminta dua orang siswa untuk menjelaskan kembali apa yang telah kalian pahami dari video tersebut. Mungkin langsung saja kita simak videonya ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul,
Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah, teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Nah, itu tadi videonya sudah selesai. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, setelah video selesai, Bapak meminta kepada dua orang siswa untuk
menjelaskan kembali apa yang telah kalian pahami tentang hak dan kewajiban. Di sini Bapak ingin memilih secara acak saja ya. Amreski, bisa? Silakan maju ke depan. Ya Pak. Oke Amreski, apa sih yang Amreski pahami setelah melihat video tadi? Coba jelaskan sedikit. Oke, yang saya pahami dari video tadi itu bagaimana hak kita itu juga bukan hanya tentang mendapatkan fasilitas dan prasarana saja yang seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi juga hak dan kewajiban itu juga ternyata ada di lingkungan sekolah, keluarga, bahkan di masyarakat Pak. Jadi bukan hanya sebatas untuk mendapatkan fasilitas di sekolah, belajar dengan giat, tapi juga ada di lingkungan keluarga bahkan masyarakat Pak. Jadi itu yang lebih saya pahami dari video tadi Pak. Baik, oke Amresti silakan duduk. Siap. Kita bisa memberikan tepuk tangan dulu ya kepada Amreski. Oke, mungkin satu siswa lagi yang ingin Bapak suruh untuk menjelaskan apa yang diketahui tentang video yang telah kita tonton tadi. Siapa ya? Mungkin Thomas bisa maju ke depan untuk menjelaskan apa yang telah Thomas pahami tadi. Baik Pak. Silakan Thomas. Maaf Pak, saya tidak tahu Pak apa yang maksud oleh video tadi Pak. Oh, tidak apa-apa Thomas. Mungkin harus rajin lagi belajar ya. Silakan duduk Thomas. Ya Pak, makasih Pak. Tepuk tangan buat Thomas. Oke, berhubung 10 menit lagi akan istirahat. Sini Bapak akan mengadakan kuis. Bapak akan menyampaikan 3 pernyataan. Apakah itu tergolong hak atau kewajiban? Untuk kalimat pertama, sebelum belajar kita harus membersihkan kelas. Apakah itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, benar sekali. Coba bayangkan jika kita belajar di kelas yang kotor, kita pasti tidak akan merasa nyaman. Untuk kalimat yang kedua, Amreski mendapatkan nilai yang bagus di kelas. Apakah itu termasuk hak atau kewajiban? Hak. Ya, tepat sekali. Amreski berhak mendapatkan nilai yang bagus karena dia memang aktif di dalam kelas. Dan yang terakhir, siswa memakai dasi dan topi pada saat upacara. Apakah itu merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban Pak. Tepat sekali. Siswa memakai topi dan dasi pada saat upacara itu memang sudah diatur oleh sekolah karena agar terlihat lebih rapi dan sopan. Mungkin sudah masuk jam istirahat. Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.